Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksud ini? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya. Kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal, persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi. Inilah pemahaman yang benar, Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disembang-sembang siurkan yang tidak benar. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang, ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa?
Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab hukumnya qala Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemudian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba?
Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan, hukumnya begitu. Orang mencuri, kan itu, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum, nggak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan, ini dikatakan teroris, oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar, kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan. Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya. Dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi SAW, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya. Dan koran dipermasalahkan di kasusan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut. Karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid. Ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina. Kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan. Tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab
melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan. Itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berfikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu alam bishawab. Menegakkan sunnah itu dulu dilemparin batu, dulu diusir. Jadi kalau cuma dikatain Wahabi, ya sabar. Ada yang kalah Wahabi. Apaan Wahabi? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya Wahabi. Apa Wahabi? Wallahu a'lam. Subhanallah. Celaan radikal. Arti ana pun merasakan hal itu. Ana pulang dari pesantren, ana ceritakan beberapa kali. Ana pulang dari pesantren, kita tuh ada satu ustadz jemaah, masya Allah. Ustadz itu guru bahasa Indonesia. Dia punya jenggot mungkin cuma 9. Kita tuh santri kalau ngelihat ustadz nih, ustadz jenggot naga nih. Nah, supaya dia guru bahasa Indonesia. Tapi masya Allah sabarnya dia ngajarin kita ya. Sampai suatu saat anak pulang berjenggot. Orang tua anak takut. Ini pulang pesantren. Dia lihat, Syafiq sini katanya. Syafiq ikut aliran apa katanya? Ikut aliran apa? Orang tua yang astagfirullah ya. Karena takut, orang tua takut. Padahal anak pakai jenggot itu tahun 95. Kelas 3 SMA. Waktu itu. Kelas 3 SMA pakai jenggot, ya itulah didudukkan di sidang sama orang tua karena mereka takut ikut aliran macam-macam. Jadi kalau anti mungkin pakai jilbab panjang belajar sunnah dituduh macam-macam, sabar. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada mereka, aku sedang belajar Islam. Aku sedang belajar. Aku selama ini nggak tahu sama agamaku. Aku ini Islam keturunan. Sedangkan aku baca katanya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Aku sedang belajar. Kalau mungkin ada yang salah dari aku, tolong dikasih tahu. Jadi merendah sama mereka nih jemaah. Kalau dikatakan ahlus sunnah jamaah, aku juga ingin jadi ahlus sunnah jamaah. Aku juga ingin menjadi yang mengamalkan sunnah dan jauh dari bid'ah. Maka itu mungkin bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan jangan sok. Kita kadang-kadang kalau baru belajar tuh gampang menvonis orang.
Orang yang nggak sama kayak sama kita, ya kita katakan ini kayaknya yang jadi koreknya api neraka. Tahu dari mana antum koreknya api neraka? Jangan. Artinya perlahan-lahan.